Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 16, Kelompok 3, tahun 2021 dari pemerintah Kabupaten Garut, yang beranggotakan Dieno Ihwana Putra ST, Tim Ika Dwi Rismanto SPD, SK Septiana SM, dan Nita Lustiana SPD. Kali ini, kami akan mempresentasikan Mind Map Wall of Government. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang Wall of Government. Yang pertama adalah, apa itu wall? Menurut United States Institute of Peace, definisi Wall of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Sebagai bentuk kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pelayanan. Pendekatan WOG ini sudah lama dikenal dan berkembang terutama pada negara-negara Anglo-Saxon, seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di negara Inggris, misalnya ide WOG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu cara pandang dan sistem sudah dimulai sejak pemerintahan Perdana Menteri Inggris yaitu Tony Blair. Pada tahun 1997 dengan gerakan modernisasi program pemerintahan yang dikenal dengan istilah Joint Up Government. Mengapa WOG perlu dilakukan? Yang pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kedua, terkait faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, dalam konteks Indonesia, yakni keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya, mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dalam penerapan atau implementasi whole of government dalam pelayanan yang terintegrasi, terdapat 3 hal pokok yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu praktek whole of government. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik penataan institusi formal maupun informal. Seperti yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, mengurangi jumlah lembaga yang ada sehingga mendekati jumlah ideal dan rasional. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Yang ketiga, membentuk gugus tugas dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat, koalisi sosial, bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga. Adapun tantangan dalam praktek whole of government. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas dapat mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Jenis pelayanan publik dapat dikategorikan menjadi 4 macam. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yang berupa dokumen seperti KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan lain-lain. Yang ketiga, pelayanan barang seperti jalan, rumah, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu melalui penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya adalah penerapan WOG atau Best Practice WOG di berbagai negara. Yang pertama dari negara Inggris. Inggris merupakan salah satu pionir dalam memperkenalkan Joint Up Government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu produk WOG-nya adalah WGA atau Wall of Government Account yang dikembangkan oleh HM Treasure dan mengkonsolidasikan lebih dari 5.500 akun instansi di sektor publik guna mendorong transparansi dan akuntabilitas menyeluruh. Selanjutnya ada negara Australia. Produk WOG-nya berupa APSC, Australian Public Service Commission, yang mengintegrasikan pemberian layanan kepada publik. Kemudian, di Australia ada Centrelink
sebagai pusat koordinasi dan memfungsikan COAG atau Council of Australian Government sebagai forum yang memutuskan prioritas-prioritas di tingkat nasional yang harus menjadi capaian dan target sektor-sektor, serta adanya koalisi sosial yang digagas PM Howard guna menjembatani sektor publik dengan sektor bisnis, non-profit, dan masyarakat. Sementara di Amerika mendorong WOG dalam isu-isu keamanan nasional dan pembentukan portal terpadu melalui www.usa.gov. Sedangkan Malaysia mendorong WOG melalui promosi One Day Service, One Day Delivery, and No Wrong Door. Contoh penerapan WOG di Indonesia antara lain, pada tahun 2016, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK memiliki program pemberdayaan kawasan pedesaan. Koordinasi yang dilakukan Kemenko PMK adalah dengan Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya, untuk mencegah investasi ilegal, pemerintah menunjuk OJK sebagai fasilitator untuk berkoordinasi dengan 13 lembaga. Karena OJK meyakini bahwa penindakan terhadap kegiatan investasi ilegal tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada OJK, tetapi juga unsur lembaga lain yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan porsi dan domain masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi WOG di era transformasi digital, khususnya di Kabupaten Garut. Pada bidang pemerintahan, lebih dikenal dengan konsep Electronic Government atau e-Government. E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik antara pemerintahan, pihak swasta, maupun masyarakat sesuai instruksi Presiden. Sebenarnya, ada banyak aplikasi digital yang sudah dijalankan di Kabupaten Garut. Di antaranya adalah Sikardu, atau Sistem Informasi Pemadam Kebakaran Terpadu untuk informasi-informasi sumber kebakaran. Lalu ada Sijeruk, atau Sistem Informasi Jejaring Rujukan, aplikasi untuk melayani masyarakat yang memerlukan bantuan perawatan kegawat daruratan, dan masih banyak lagi. Namun, pada presentasi kali ini, kami akan fokus menjelaskan tentang e-government atas implementasi penerapan WOG di era digital pada Kabupaten Garut. Yang pertama ada Sijempol dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Sistem informasi jaringan elektronik melalui perizinan online atau Sijempol Kabupaten Garut diperuntukkan bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan perizinan secara online. Sistem ini dapat diakses melalui sijempol.garutkap.go.id. Jenis layanan yang dapat diakses pada Sijempol diantaranya adalah IMB atau izin mendirikan bangunan, IUJK atau izin usaha jasa konstruksi, IR atau izin reklame, dan izin peruntukan penggunaan tanah atau IPTT. Juga ada izin trayek angkutan perdesaan atau angkutan kota. Yang kedua adalah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. ETPD adalah upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non-tunai berbasis digital. Kebijakan ETPD diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabel, tata kelola yang baik, dan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan daerah menjadi lebih maju. Transaksi digital ini mendorong semua transaksi keuangan masyarakat dikelola oleh bank, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi. Salah satu SKPD yang sudah menerapkan ETPD adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. Contohnya adalah di Pasar Wanaraja, sudah ada transaksi digital. Pembayaran retribusi kios sudah menggunakan barcode, sehingga tidak ada lagi penerimaan uang fisik untuk pembayaran retribusi kios setiap harinya. Dan yang terakhir adalah Comment Center dan Videotron antara digital. Comment Center merupakan pusat pelayanan informasi secara digital yang terkoneksi dengan seluruh kantor kecamatan, termasuk desa, sehingga memudahkan proses pengawasan dan pelayanan publik. Comment Center Garut merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan Videotron antara digital merupakan kerjasama antara Pemkab Garut dan LKBN Antara. Tujuan dari fasilitas ini adalah upaya pemerintah daerah menyediakan fasilitas ruang kendali dan menunjang fungsi pelayanan informasi di Kabupaten Garut.